Halo semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esgoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esgoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esgoro. Di Ramal Esgoro kali ini tidak terasa kita sudah memasuki detik-detik dan juga fase akhir dari ramalan asmara spesial zodiak di bulan Agustus di tahun 2021. Jadi kita hari ini akan membahas zodiak terakhir, yaitu adalah zodiak Pisces. Dan buat teman-teman yang berzodiak Pisces, silahkan disimak baik-baik dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip supaya kalian mengerti dan paham apa yang akan kalian hadapi dan prediksi-prediksi yang mungkin akan membuat kamu bisa mengambil langkah yang tepat menghadapi kisah cinta kalian di bulan Agustus tahun 2021 ini. Dan sebelum kita masuk di Ramal Esgoro pada kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esgoro channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan untuk asmara dari zodiak Pisces di bulan Agustus tahun 2021. Dan tidak lupa saya juga mengingatkan buat teman-teman yang mungkin merasa belum dibacakan zodiaknya, ingin mengetahui kisah cinta zodiaknya seperti apa, cek saja di kolom deskripsi, sudah saya sertakan linknya. Berhubung ini adalah zodiak terakhir, jadi pastinya sudah saya upload dari Aries sampai Pisces ya. Sudah saya upload, tinggal itu ada linknya, ada namanya juga atau judulnya ya, tinggal kalian cari saja di kolom deskripsi. Dan seperti biasa saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot ya, akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya mengingatkan buat teman-teman yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh karirnya, boleh asmaranya, ataupun tentang hubungan dia sama si A, si B, si C yang mungkin saat ini ada gosip dimana mereka itu dekat ataupun memiliki hubungan khusus. Boleh banget, karena kita sudah memasuki fase akhir ramalan asmara zodiak. Jadi setelah ini saya akan membuka celengan ataupun tabungan request-request yang sudah terkumpul cukup banyak. Nanti akan saya pilih request terbanyak, tercepat, dan juga yang paling menarik untuk kita bahas di episode Ramal Esgoro selanjutnya. Dan buat kalian yang ingin konsultasi baik karir, asmara, keuangan, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, boleh tanya apa saja, langsung hubungi saya di Instagram saya di @adit_esgoro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena ini adalah konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan mulai sesi yang pertama. Seperti biasa ada dua sesi. Sesi yang pertama 3 kartu untuk zodiak Pisces yang sudah memiliki pasangan, dan sesi yang kedua adalah Pisces yang masih jomblo. Kita lihat seperti apa zodiak Pisces. Di sini ada kartu yang cukup terlihat menakutkan karena death ya, cukup menakutkan ya. Kalau misalkan dari gambarnya, dari lambangnya, ataupun juga dari namanya ya. Tapi saya sudah sering sekali mengatakan bahwa kartu yang terlihat menakutkan memiliki arti yang negatif itu belum tentu selalu memiliki efek yang negatif. Dan di sini juga terlihat, di sini ada seorang yang bermuka tengkorak menunggangi kuda sambil membawa bendera. Di bawahnya ini ada orang mati, kemudian juga di bawahnya ini ada orang yang masih hidup juga. Di sini saya melihat bahwa hubungan kamu sama si dia terlihat untuk awal-awal ini ya, karena ini adalah kartu yang pertama, akan ada sebuah keputusan yang sangat memberikan pengaruh besar untuk hubungan kalian berdua. Entah ini positif atau negatif, nanti kita akan cari tahu di kartu yang berikutnya. Tapi di sini saya melihat kepada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang akan memberikan perubahan yang sangat besar di hubungan kalian berdua. Kira-kira apa? Kita akan langsung saja cek di kartu yang kedua. Nanti akan memberikan jawaban dan juga menyambungkan dari kartu yang pertama ke kartu yang kedua. Ya, ini dia
Di sini ada Ace of Pentacles. Terlihat ada sebuah tangan memegang koin emas berlambang bintang. Di sini saya melihat untuk kartu yang kedua ini lebih condong kepada sesuatu yang positif. Jadi kalau misalkan di bulan Agustus ini ada sebuah penantian, ada sebuah hal yang mungkin sempat kamu utarakan terhadap pasangan kamu. Contoh ya, ini contoh. Misalkan sudah ada fase dimana kalian masuk ke hubungan yang serius, kemudian kalian sudah membicarakan tentang pernikahan ya. Ini ruang lingkupnya sebagai contoh adalah orang yang memiliki pacar ya. Kalau misalkan nanti yang sudah memiliki pasangan resmi itu beda lagi. Tapi kalau ini saya memberikan contoh untuk yang sudah memiliki pacar. Kalau misalkan baru pacaran kan jenjang yang lebih serius adalah ke pernikahan. Nah mungkin ya salah satunya ini contohnya adalah ada jawaban yang bagus tentang ke hubungan yang lebih serius lagi. Bisa jadi ada persetujuan tentang pernikahan dan persetujuan dari kedua belah pihak. Dari orang tua sudah setuju ya, dari kerabat sudah setuju. Itu pasti ada sesuatu yang cukup bagus dan ada sebuah kabar gembira untuk kamu. Dan itu pastinya memberikan dampak yang cukup besar terhadap hubungan kalian berdua. Seperti yang saya bilang tadi, di kartu yang pertama saya lebih membaca bahwa ini adalah sebuah perubahan yang cukup besar dan memberikan dampak yang cukup signifikan untuk hubungan kalian berdua. Dan di kartu yang kedua adalah sebuah pertanda, itu adalah hal yang positif. Jadi kalau misalkan ada sebuah jawaban dan itu adalah jawaban yang positif, pastinya kamu sudah menunggu-nunggu jawaban ini ya. Tapi semoga saja itu adalah jawaban yang kamu inginkan dan benar-benar berdampak positif untuk hubungan kalian berdua. Kita akan mulai saja untuk mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia kartu yang ketiga. Di sini terlihat ada seseorang yang sedang memegang tongkat kayu. Di bawahnya ini ada beberapa tongkat kayu juga. Di sini saya lebih melihat bahwa masih ada sebuah kehati-hatian yang terlihat ini lebih condong kepada diri kamu sendiri. Kamu masih berhati-hati untuk mengambil langkah yang tepat, yang mungkin ini adalah sebuah langkah yang agak berat untuk kamu lakukan saat ini. Entah ini karena faktor X ataukah faktor keadaan yang saat ini mungkin sedang kurang jelas ya, sedang PPKM, sedang pandemi dan lain sebagainya. Itu mungkin juga mempengaruhi bagaimana hubungan kalian berdua. Apalagi untuk masuk ke jenjang yang lebih serius, itu pasti ada pemikiran-pemikiran dan kemudian ada cobaan-cobaan yang akan menggoda. Dan apabila kita persatukan dari kartu yang pertama, kedua, dan ketiga ya, di kartu yang pertama tadi saya mengatakan bahwa ada sebuah pergerakan dan perubahan yang signifikan di hubungan kalian berdua, yang itu adalah tanda yang positif. Tapi ada sebuah keraguan-raguan yang membuat hubungan kamu sama si dia itu agak tersendat. Jadi saran saya, hilangkan keraguan-raguan itu, hilangkan sesuatu yang dalam pikiran kamu itu adalah hal yang tidak mendasar dan tidak masuk akal. Kamu hilangkan itu semua supaya kamu bisa melaju lebih mulus, lebih lancar. Kalau bahasa Jawanya seperti masih ada yang gondeli gitu ya, masih ada yang membuat kamu itu berat untuk melangkahkan kaki ke hal yang lebih serius dan hal yang lebih maju lagi. Saya rasa kamu bisa mengambil keputusan yang terbaik. Kemudian kita akan masuk fase ataupun juga sesi yang kedua untuk teman-teman yang berzodiak Pisces tapi masih melakukan pencarian cinta atau dalam tanda kutip jomblo. Kita ambil kartu yang pertama dan yang terakhir. Seperti biasa ya, sesi yang kedua hanya ada satu kartu, dan di sini kartunya hampir sama dengan kartu yang tadi sempat keluar. Di sini saya melihat untuk persentase kamu mendapatkan calon gebetan kamu sebenarnya sudah cukup terbuka, akan tetapi masih ada step by step yang harus kamu lewati. Di sini saya melihat melewati hal itu adalah sesuatu yang cukup mudah sebenarnya, tapi di sini kamu harus
ada sesuatu yang membuat lebih fokus lagi terhadap calon gebetan kamu itu, karena ada sesuatu yang membuat kamu agak terpecah konsentrasinya. Entah itu ada orang lain yang mungkin cukup menggoda, ataupun ada faktor lain yang membuat kamu itu agak berpikir dua kali, wah kira-kira kalau sama ini lanjut nggak ya, kira-kira kalau sama ini lanjut untuk diburu atau tidak. Nah, itu masih ada hal-hal semacam itu. Ada sebuah pertimbangan yang saat ini sedang menghantui pikiran kamu. Jadi saya rasa kamu bisa mengambil keputusan yang terbaik. Dan ingat ya, setiap keputusan itu pasti ada sisi positif dan negatif. Jadi silahkan ditimbang-timbang terlebih dahulu. Kalau misalkan memang jodoh pasti tidak akan kemana. Tapi kalau misalkan kita bicara tentang waktu ya, waktu itu pasti terus berjalan. Kalau misalkan kamu ingin lebih fokus ya, kamu harus buang keraguan-keraguan itu dan silahkan dilanjut untuk mengejar calon gebetan kamu tersebut. Dan itu tadi ramalan asmara untuk setiap zodiak di bulan Agustus tahun 2021. Sudah saya selesaikan semuanya dari zodiak Aries sampai ini ya, zodiak Pisces sudah saya bacakan. Dan saya ingatkan sekali lagi buat kalian yang kira-kira ketinggalan, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Jadi sudah komplit itu, 12 zodiak sudah ada semuanya. Karena kita sudah masuk di zodiak yang terakhir. Jadi sudah tidak ada tulisannya coming soon. Dan tidak lupa saya ingatkan sekali lagi, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit Eskoro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Swastiastu.